Shalom, selamat datang kembali di podcast STT Sampel Bandung pada hari ini bersama dengan saya, Kristi, yang akan menjadi moderator dan juga pembicara kita yang sudah tidak asing lagi, ya bersama dengan Dr. Domingus Poteh, MTH, merupakan salah satu dosen dari STT Sampel Bandung. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang temanya adalah jatuh tapi bahagia, Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Baik, shalom Kristi, puji Tuhan. Baik. Kabarnya baik. Kabarnya baik ya, Pak. Baik. Dan di sini kita akan berbincang beberapa pertanyaan, Pak. Jadi santai saja ya, Pak, untuk menyampaikan hal-halnya. Baik, sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu jatuh tapi bahagia. Dan kita akan masuk dalam pertanyaan. Yang pertama, Pak, menurut Bapak sendiri, penderitaan sesungguhnya adalah syarat esensial bagi kedewasaan iman. Atau ada cara lain dalam Allah membentuk kita, Pak? Seperti itu. Oke. Ya, mungkin kita mulai dari konsep bahagia dulu. Ya, boleh, Pak. Jadi, ada paradoks konsep bahagia antara perspektif Alkitab dengan perspektif dunia. Orang dunia mengatakan bahagia itu kalau hidupnya baik-baik saja. Ya. Betul ya? Kalau hidupnya semua itu smooth, running well, semuanya terpenuhi, terlihat baik. Jangan bahagia. Tapi kita mengatakan malah terbalik. Contoh, kalau mengingat di Matius 5 ya, orang yang miskin bahagia. Itu kan paradoks betul ya. Ya. Nah, konteks kita kan bahas tentang Yakobus 1 ya. Ya. Tentang orang jatuh dan bahagia. Nah, kenapa orang jatuh jadi bahagia? Pasti ada landasannya. Nah, mungkin kita bahas dulu tentang konsep bahagia itu, bahwa kebahagiaan itu kan sebenarnya juga bisa bersifat abstrak. Masing-masing orang, tergantung orangnya. Saya bahagia ketika saya melayani Tuhan. Itu adalah kebahagiaan. Ya. Saya bahagia ketika saya berbagi apa yang saya miliki, itu saya bahagia. Begitu ya. Itu konsep kebahagiaan. Seperti itu. Ya, baik, Pak. Tadi Bapak ada singgung mengenai kitab yang berdasarkan kitab yang akan kita bahas dari Yakobus 1 ayat 1 itu dan sampai 11 itu menekankan bahwa iman yang diuji melahirkan ketekunan. Menurut Bapak tadi itu apakah itu merupakan syarat kedewasaan? Oke. Uji. Baik. Jadi gini, konteks ini kenapa dikatakan orang yang jatuh itu mengalami berbagai pencobaan akan bahagia. Sebenarnya yang dimaksud adalah nanti itu hasil akhirnya. Jadi ada hasil akhir ketika seorang itu mengalami kejatuhan, lalu dia belajar taat. Dari ketaatan itu nanti dia akan menjadi pemenang. Saat itu dia akan menjadi bahagia. Dan memang orang tidak akan bahagia pada saat dia sedih. Gitu ya. Artinya sebenarnya kan bicara tentang hasil akhir daripada proses hidup ini. Itu masuk dalam konteks ini. Tentang konteks ini ya. Baik, Pak. Menurut Bapak dari pembacaan tadi itu yang relevan sekarang, yang paling penting bagi generasi muda Kristen saat ini, Pak? Apa yang terpenting, Pak, dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 11? Oke. Iya, kita bicara hari ini ya. Iya. Hari ini kita ada di tengah-tengah gemerlapannya digital. Di mana setiap orang merasa mendapat pengakuan dari dunia ini. Contoh kan dengan orang mengejar jumlah subscribernya, betul ya? Ya. Jumlah likes-nya. Kalau banyak itu merasa bahwa dia diakui. Kalau di mana dia akan bahagia. Karena banyak followernya. Sementara itu kan mereka mengenal dia hanya sebatas di dunia maya. Ya. Tidak mengenal secara langsung. Nah, dalam konteks ini bicara tentang kebahagiaan. Kita tidak akan pernah terpisah daripada kasih Kristus. Orang bahagia adalah ketika dia tetap ada dalam anugerah Tuhan Yesus. Itu kunci kebahagiaan. Jadi dengan berbagai macam hiruk pikuk teknologi informasi ini, sebenarnya itu kan justru menimbulkan erosi informasi. Sehingga orang tidak mampu lagi untuk memilah mana yang baik, mana yang salah. Nah, pada saat ini, maka kita butuh untuk
duduk diam di Kristus. Nah, tentu pasti ada konflik personal yang kita alami, mengubah kebiasaan, mengubah sesuatu yang mungkin sudah biasa dilakukan. Contoh, bangun pagi lebih cepat cari mana Alkitab atau handphone, pasti handphone. Sekarang bagaimana mengubah itu? Nah, untuk mendapatkan bagian namanya itu butuh perjuangan. Salah satu contohnya agar kita bagaimana kita mendisiplin diri untuk mengkerangkeng istilahnya. Jadi di situ kan bicara tentang keinginan kita itu kita singkirkan dulu, lalu kita melakukan hal yang berkenan pada Tuhan. Itulah proses saat ini. Tentu memang kalau saat ini tidak akan banyak manusia yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti orang-orang pada abad pertama. Penderitaan kita adalah ketika ditolak di dunia maya, betul ya. Ketika dipersekusi itu kan bagai penderitaan. Tapi kalau kita merespon dengan cara yang baik, dengan memperlakukan mereka sebagai orang yang belum paham, lalu kita mendoakan, nanti akhirnya kita akan bahagia. Seperti itu. Baik Pak, sesuai dengan tema kita juga dan juga berdasarkan pembacaan dari Yakobus, yaitu jatuh tapi bahagia. Karena menurut Bapak, kenapa kebanyakan orang merasa saya sudah cukup bahagia melayani Tuhan, tapi di satu sisi setelah selesai ada proses jatuh bangun dan itu membuat dia merasa tidak bahagia. Bagaimana cara menangani hal tersebut? Oke. Ya, jadi kalau konten ini kan bicara tentang ada proses yang akan dialami setiap orang menuju kepada berbagai kemenangan gitu ya. Nah, tadi kan bicara jatuh tapi bahagia. Iya. Ini kan cara pandang yang memang berbeda cara dunia. Asal itu kan hidupnya aman, bahagia begitu. Nah, sekarang bagaimana kehidupan orang yang mengalami pencobaan, kata kitab ya, pencobaan. Tuhan izinkan pencobaan itu pasti bertujuan untuk mendidik seorang itu supaya semakin kuat, semakin berkarakter dalam Kristus. Nah, ketika seorang sudah melewati fase-fase proses pertumbuhan itu, pada saat itu dia merasakan itu namanya bahagia. Tentu bahagia bukan bahagia karena aspek material, tapi bahagia karena aspek spiritual. Dia mampu melewati proses pergumulan itu karena dia berpegang pada Kristus. Di situ ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah kebanggaan rohani. Oleh karena dia kuat dengan Kristus. Pernah jatuh, pasti jatuh. Ya. Tapi ketika kita berpegang pada Kristus itu menjadi fondasi membuat dia akan merasa bahagia. Jadi kebahagiaan kita adalah kebahagiaan kalau kita pegang Kristus. Bukan karena kita tidak mengalami apapun. Seperti itu. Baik Pak. Sesuai dengan jawaban Bapak ya. Jadi kebahagiaan itu bukan dilihat dari secara harta kekayaan, ya, materi dan sebagainya, namun juga bisa dilihat dari secara spiritual iman kita kepada Yesus. Jadi dalam jatuh bangun pasti ada kebahagiaan, yaitu ketika kita berpegang kepada tangan Tuhan ya. Itulah ya, prosesnya. Baik Pak. Itu untuk hari ini dan juga pembahasan yang cukup menarik. Sebagai statement terakhir, apakah Bapak ada ingin memberikan kepada para penonton statement terakhir mengenai jatuh bangun dari kitab Yakobus 1 ayat 1 sampai 11, Pak? Oke. Ya, saudara, kita saat hidup di realitas zaman yang memang menuntut kita untuk kelihatan bahagia. Betul ya? Ya. Kita akan dipaksa untuk terlihat bahagia, terlihat baik-baik saja hidupnya. Seperti itu. Tapi semuanya itu kan tidak membuat kita menjadi kuat. Nah, jadi bahagia adalah jujur terhadap diri sendiri. Apapun kondisimu, akui di hadapan Tuhan. Kalau kita mampu mengakui karena kita di hadapan Tuhan, maka kita pasti mampu untuk menerima orang lain yang mungkin membuat kita bukan ditinggikan tapi direndahkan. Seperti itu. Yang kedua, kebahagiaan itu bukan tujuan. Kebahagiaan dalam Kristus itu bukan tujuan kita. Adalah proses. Karena tujuan kita adalah berjumpa dengan Kristus. Nah, ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan hidup menuju kepada Kristus itu, kita menikmati tangan kita memegang Kristus, itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi ketika kita mampu meninggalkan hal yang tidak pernah pada Tuhan, lalu kita memilih untuk Kristus, itulah kebahagiaan yang kita pertahankan. Dengan cara apa? Tentu kita bergaul dengan Tuhan
melalui baca firman-Nya dan berdoa tiap hari. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih ya, statement yang cukup menarik bagi kita, dan yang Kristi dapat simpulkan dari terakhir podcast kita hari ini bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita jujur dengan diri kita sendiri, dan kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita hidup berpegang kepada Kristus. Dan sebagai penutup, saya akan membacakan satu ayat dari pembahasan kita hari ini, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan itu adalah proses yang sesungguhnya untuk menuju kebahagiaan. Jadi ketika jatuh adalah hal yang wajar, ya. Namun dalam proses jatuh, tangan Tuhan selalu menyertai kita, dan di situ ada kebahagiaan sesungguhnya. Baik, terima kasih untuk Pak Domingus Pote yang sudah sharing-sharing mengenai dalam proses jatuh ada kebahagiaan sesungguhnya, dan terima kasih juga untuk para penonton yang setia. Jangan lupa untuk di-share, di-komen, dan juga di-follow YouTube STT Sampel Bandung. Baik, sampai ketemu minggu berikutnya di podcast yang selanjutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai bertemu. Jangan lupa bahagia dalam Kristus.